Halo, di video ini kami akan sharing kepada member khusus Live Video Indonesia tentang bagaimana membuat alur pembuatan video yang menarik. Sehingga kami harap dengan menonton video ini, teman-teman member Live Video Indonesia bisa mendapatkan insight atau bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih membuat alur cerita pembuatan video ini menjadi menarik, ringkas, kemudian bisa diharapkan mendatangkan konversi penjualan yang tinggi. Oke? Nah, langsung saja kita mulai. Langkah pertama ketika Anda ingin membuat sebuah video, gitu ya, kita harus menentukan topik apa yang ingin diangkat. Kalau video itu video promosi, mau promosi produk apa, kita sudah harus tahu kan, produk apa yang ingin kita promosikan. Oke? Contoh, kita mau produk sampo, atau mungkin produk skincare, atau mungkin produk ini makanan. Nah, nanti kita harus tentukan nih, spesifik produk apa, atau topik apa yang ingin kita angkat dalam video yang akan kita buat. Oke, seperti itu. Kalau masih mengambang, ya kita harus tahu, harus jelas di awal kita ingin membuat video tentang apa, atau kita ingin bikin video promosi untuk produk apa. Itu juga sudah harus jelas dan bisa Anda tulis di misalkan Microsoft Word atau Microsoft Excel atau apapun, atau Anda catat manual di buku pun tidak masalah. Jadi promosi produk X seperti itu. Jelas topik yang ingin diangkat dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, Anda paparkan masalah, ya. Masalah, misalkan kalau kita ingin promosi sebuah produk nih, masalah apa yang bisa ditawarkan oleh produk yang sedang Anda promosikan. Seperti itu, kita menggiringnya dengan memaparkan masalah-masalah atau poin-poin yang ingin kita berikan solusinya, kemudian kita akan menjelaskan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Oke? Karena bagi kami, mempromosikan sebuah produk itu, promosi produk yang baik adalah bagaimana bisa memberikan solusi. Kita barter produk kita dengan solusi, dengan pemecahan masalah dari customer kita, seperti itu. Jadi produk yang baik bagi kami adalah produk yang bisa memberikan solusi dari permasalahan banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita mulai promosi sebuah produk, kita juga harus menjelaskan benefit dari produk yang kita promosikan. Oke? Kalau produk Anda ini target marketnya awam, hindari menggunakan fitur-fitur yang mungkin akan membuat orang bingung, ya. Contoh misalkan Anda menjual skincare, tidak perlu terlalu dalam Anda membahas ini menggunakan misalkan zat-zat apa seperti itu yang mungkin membuat orang bingung. Menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dengan benefit yang bisa Anda tawarkan pada produk yang Anda promosikan. Karena sekali lagi customer, mostly sebagian besar customer itu pasti akan memikirkan tentang dirinya gitu ya. Sehingga Anda harus bisa masuk bagaimana Anda promosi produk tapi Anda menyelami juga bagaimana konsumen ini maunya apa, seperti itu. Dan terakhir Anda bisa berikan call to action atau kalimat penutup gitu ya, sehingga orang setelah tahu oh ini masalah saya nih, oh ini solusinya, dan mereka diharapkan segera bergegas untuk melakukan pembelian. Nah, kita ambil studi kasus contoh saja ya. Secara singkat ini di video ini saya akan memberikan studi kasus contoh, misalkan produknya adalah produk shampoo. Anda sudah punya topik video promosi untuk produk shampoo. Gitu ya. Tadi di awal kita bicara bagaimana Anda harus fokus pada satu topik. Anda mau bikin video promosi, produknya produk apa? Ini sudah jelas, sekarang produknya adalah produk shampoo. Nah, di sini setelah Anda tahu produknya, Anda mulai breakdown masalah-masalah yang mungkin muncul yang bisa Anda berikan solusinya. Ya, Anda mungkin bisa kasih list gitu ya. Karena video-video, kalau kita bicara tentang video promosi, mungkin kita hanya bikin video 1 menit atau 1,5 menit atau 2 menit gitu ya, atau video-video singkat, atau mungkin bisa 30 detik gitu ya. Kalau kita ingin main di sosial media, sehingga kita perlu punya poin-poin yang kuat gitu ya. Masalah-masalah yang mungkin banyak timbul timbul pada customer kita gitu ya, calon customer kita. Kalau di sini studi kasusnya shampoo, mungkin masalah-masalahnya kita bisa breakdown, yaitu misalkan rambut rontok, kemudian ketombe, kemudian lepek, kemudian tidak cocok produk yang XYZ gitu ya. Tidak cocok dengan produk-produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya gitu ya. Kita nggak boleh menyebutkan brand kompetitor gitu ya, tapi mungkin tidak cocok dengan produk lain gitu kan. Sudah coba berbagai macam shampoo tapi tidak cocok juga gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan kita buat skrip videonya gitu ya, kita berangkat dari masalah ini, skrip videonya gitu. Apakah apakah Anda memiliki masalah ketombe, rambut lepek, rambut lontok,
sudah coba banyak sekali shampoo tapi tidak pernah cocok juga. Nah, misalkan kalau dibuat skrip seperti itu, jadi kita bikin dari awal masalahnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Anda tawarkan solusi gitu kan dari masalah tadi. Solusinya yaitu produk Anda gitu kan. Solusi, nama produk Anda gitu kan. Kemudian Anda list nih solusi benefit-benefitnya gitu ya. Benefitnya bisa menghilangkan ketombe dalam berapa kali keramas. Oke, disclaimer nih, mungkin sudah Anda tes sebelumnya atau sudah ada uji coba lab sebelumnya seperti itu. Kemudian ada bahan alami yang tidak merusak kulit rambut gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan beberapa tapi tidak terlalu harus rinci ya dengan diprosesnya seperti apa, karena kan video ini terbatas gitu ya. Jadi kita lebih ke benefitnya. Bahan alami, mungkin orang-orang yang awam tahu misalkan aloe vera atau ada kemiri seperti itu yang tidak merusak kulit rambut seperti itu ya. Kemudian harga terjangkau gitu kan, tidak mengandung unsur-unsur kimia misalkan, atau karena kita di Indonesia gitu kan, kita bisa juga menjelaskan adanya sertifikasi BPOM atau Halal Indonesia seperti itu untuk produk-produk kita. Tadi kita menggiring masalah, Anda punya masalah ini gitu ya. Sekarang ada solusinya. Produk Anda gitu bisa menghilangkan ketombe dalam berapa kali keramas, memiliki bahan alami. Nah, seperti itu nanti kita bisa breakdown lagi menggunakan skripnya. Nah, kalau misalkan kita tarik lagi ya, ini bisa dijadikan beberapa slide kalau dalam PowerPoint gitu ya. Satu slide misalkan satu solusi gitu ya. Solusinya produk Anda. Kemudian slide selanjutnya menghilangkan ketombe dalam berapa kali keramas. Kemudian slide selanjutnya bahan alami tidak merusak kulit rambut, seperti itu. Intinya kita berangkat dari topiknya apa, kemudian kita beri masalahnya apa ya, kemudian kita datangkan solusinya yaitu memperkenalkan produk kita dan kita beri list benefit dari produk kita, dan selanjutnya kita berikan yang salah satu yang terpenting adalah call to action gitu ya. Call to action ini bagaimana orang setelah mengetahui oh ini produknya kayaknya cocok nih, ada misalkan proof, ada testimonial seperti itu. Itu bisa, kalau misalkan Anda ada proof dan testimonial juga bisa Anda berikan di bagian solusi ini gitu kan. Setelah sertifikasi misalkan, lihat hasil dari pengguna produk kami selama misalkan 60 hari gitu ya, ketombe sudah berkurang, rambut rontoknya berkurang, seperti itu. Itu bisa ditampilkan juga gitu ya. Juga itu adalah seni dari bagaimana Anda mempresentasikan produk Anda seperti itu. Nah, yang jelas ketika Anda sudah merasa cukup dalam menjelaskan poin-poin penjelasan, sekali lagi gitu ya, penggunaan poin ini penting teman-teman, karena tidak usah terlalu panjang lebar, karena video ini kan cuma 31 menit atau maksimal 2 menit gitu ya, karena orang juga mungkin nanti akan bosan kalau menonton video yang terlalu panjang seperti itu. Sehingga saya menyarankan penggunaan poin-poin sehingga calon customer Anda ini tahu gini benefitnya, oh ini sesuai dengan yang saya cari seperti itu. Dan terakhir call to action gitu ya, sehingga orang setelah tahu wah ini produk yang saya cari nih, mereka bergegas untuk melakukan pembelian. Selamat tinggal ketombe, selamat datang rambut sehat. Dapatkan produk ini sekarang juga, misalkan hubungi nomor ini atau kunjungi marketplace ini, atau bisa beli online di Instagram ini gitu ya, atau bisa misalkan dijual di supermarket atau minimarket terdekat. Itu bisa Anda jelaskan bagaimana calon customer Anda mendapatkan produk Anda gitu ya. Jadi intinya sangat simpel teman-teman, kalau ingin membuat video promosi, bagaimana kita bisa membuat video promosi yang menjual. Yang pertama kita tentukan produk apa yang ingin kita jual gitu kan, produk apa. Yang kedua kita berangkat dari masalah. Kemudian yang ketiga kita beberkan solusi dari permasalahan tersebut gitu ya dengan produk kita tentunya. Nah, solusi tersebut kita bisa menampilkan benefit dari produk kita gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan misalkan proof gitu kan, atau mungkin testimonial dari orang-orang yang sudah menggunakan produk kita, dan diakhiri dengan call to action bagaimana Anda bisa menyegerakan orang untuk melakukan pembelian gitu ya, setelah mengetahui bahwa produk tersebut cocok untuk menjadi solusi permasalahan dari calon customer Anda. Oke? Kira-kira seperti itu teman-teman, tips singkat dari kami bagaimana Anda bisa membuat alur video promosi yang menjual untuk produk-produk yang ingin Anda promosikan. Terima kasih telah menonton video ini dan selamat berkarya.